Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iman Litria Manebiar sendiri dengan NPP 5001221-086. Di sini, saya akan memaparkan hasil kerja saya untuk tugas mata kuliah karakterisasi material dengan perintah penugasan sebagai berikut, yaitu mencari artikel jurnal yang berisi data hasil pengujian menggunakan mikroskop optik, DTA atau DSC atau TGA, dan XRF. Lalu membuat resum analisis secara rumit dari data hasil pengujian menggunakan mikroskop optik, DTA atau DSC atau TGA, dan XRF yang dibahas. Saya menggunakan jurnal, yaitu jurnal pertama yaitu tentang metode optical microscope dengan judul In situ observation of graphene using an optical microscope dengan doi dan identitas artikel tertera pada layar. Tujuan penelitian artikel ini yaitu tujuan penelitiannya untuk mengamati secara in situ perilaku dan komposisi grafin menggunakan metode optical microscope selama proses pemanasan serta membandingkan perubahan grafin hasil CFD pada substrat Ni dan Cu. Sampel grafin disintesis dengan metode CFD menggunakan uap etanol sebagai sumber karbon pada foil Ni dengan suhu 870 derajat Celcius dan pada Cu dengan suhu 950 derajat Celcius. Kemudian diamati menggunakan optical microscope yang dilengkapi heating stage dalam kondisi vakum maupun atmosfer AR plus H2 hingga suhu 900 derajat Celcius. Lalu pada penelitian ini juga ada karakterisasi tambahan yaitu menggunakan Raman spektroskopi untuk memantau perubahan struktur grafin dan XPS untuk melihat perubahan ikatan kimia pada permukaan. Nah, di sini yaitu ada gambar ini, di mana ini adalah gambar optical microscope yang menunjukkan grafin pada substrat Ni yang relatif stabil hingga suhu 700 di sini. Lalu mulai terjadi perubahan warna atau perubahan struktur pada suhu 760 derajat yang artinya terjadi pelarutan karbon ke dalam Ni atau redeposisi grafin pada permukaan. Nah, lalu pada suhu yang mendekati 900 di sini, nah, semakin jelas terdapat muncul gumpalan gelap, yaitu yang diasosiasikan sebagai amorphous karbon, serta ada penurunan dominasi warna yang menunjukkan berkurangnya multilayer dari grafinnya. Nah, lalu yang kedua itu ketika pemanasannya itu dilakukan dalam atmosfer AR plus H2, di mana optical mikroskopnya itu memperlihatkan adanya muncul area biru gelap di sini. Nah, biru gelap dan orange itu yang artinya menunjukkan proses etching grafin dan pada suhu 900, ya pada suhu 900 itu sebagian grafinnya itu terhapus eh, secara bertahap akibat adanya reaksi hidrogen pada suhu 900. Nah, semakin bertahap semakin hilang. Lalu di sini juga ada gambar A. Gambar A itu menunjukkan mikroskop pada Cu yang perubahan warnanya itu berubah pada suhu 500 derajat Celcius, sekitar 500 derajat Celcius mulai adanya perubahan warna dalam kondisi vakum. Lalu ini artinya adanya dekomposisi grafin dan keluarnya gas yang terperangkap antara grafin dan hidrogen. Dan subtrap. Lalu, maaf maksudnya subtrap. Lalu pada gambar yang B ini itu dalam atmosfer AR plus H2, yaitu grafinnya stabil hingga struktur grafin stabil hingga nah terjadi perubahan warna pada suhu 400 derajat Celcius. Kemudian terjadi perubahan kehijauan sekitar 700 derajat Celcius, sekitar ini berubah warnanya menjadi hijau akibat proses etching pada suhu di atas 900 ini mulai hampir seluruhnya grafin itu hilang. Nah, hasil ini tuh juga ternyata sama dengan konsisten dengan hasil
karakterisasi yang lain yaitu Raman spektroskopi, di mana adanya penurunan intensitas seiring kenaikan suhu. Dan juga pada suhu tinggi itu akan menghilang. Sehingga perubahan warna pada optical mikroskop itu dapat digunakan sebagai indikator langsung perubahan struktur grafin selama pemanasan. Lalu yang kedua, saya menggunakan eh, jurnal ini dengan judul Insight of Polymeric Degradation and Kinetic Triplets of Corn Cob and its Biochar using Thermogravimetric Analysis, yaitu dengan doi dan identitas artikel sudah tertera, di mana tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis perilaku degradasi termal serta parameter kinetika dari biomasa tongkol jagung atau corn cob dan biokar yang dihasilkan melalui proses pirolisis. Dan fokus utamanya itu untuk memahami eh, biopolimer serta menentukan parameter kinetika dan faktor-faktor energi lainnya. Nah, menggunakan analisis termogravimetri atau disingkat dengan TGA. Metode penelitiannya itu dimulai dengan persiapan sampel tongkol jagung itu dikeringkan terlebih dahulu, lalu dilakukan proses pirolisis pada suhu 500 derajat Celcius untuk menghasilkan biokar. Selanjutnya, kedua sampelnya itu dianalisis menggunakan TGA pada variasi laju pemanasan 10, 20, 30, dan 40 derajat Celcius per menit dengan atmosfer nitrogen untuk mengamati perubahan massa terhadap suhu. Nah, di mana gambar A, di mana gambar A itu menunjukkan kurva TG termografimetri ini untuk biomasa corn cob atau disingkat dengan CC, yaitu hubungan antara persen massa terhadap suhu. Pada grafik ini itu terlihat ya. Saya zoom. Nah, pada grafik ini itu terlihat bahwa kurva penurunan massa terjadi dalam tiga tahap, yaitu tahap pertama pada suhu rendah ada penurunan kecil akibat penguapan air. Nah, lalu tahap yang kedua itu memperlihatkan ada penurunan massa yang tajam itu di kisar 300 hingga 400 derajat Celcius. Nah, sangat tajam di sini. Lalu yang artinya itu menandakan degradasi utama komponen hemiselulosa dan selulosanya. Nah, tahap ketiga itu terjadi pada suhu yang lebih tinggi di mana penurunan massanya itu berlangsung lebih lambat. Nah, pada suhu lebih tinggi itu penurunannya lebih lambat akibat degradasi lignin. Nah, selain itu juga terlihat kalau misalnya semakin tinggi laju pemanasannya. Nah, kurvanya itu akan sedikit bergeser ke kanan. Nah, yang menunjukkan bahwa degradasi itu terjadinya itu pada suhu yang lebih tinggi. Semakin ke tinggi akan semakin ke kanan. Nah, lalu untuk gambar B, yaitu ini yang biokar, itu ada kurva, ini, maaf, yang ini, yaitu ada kurva DTG-nya dengan corn cob. Nah, itu tuh menunjukkan bahwa laju penurunan massa terhadap suhu pada grafik ini tuh terlihat tajam pada suhu 300. Nah, pada suhu 300 ini ada degradasi maksimum. Nah, lalu puncak ini tuh menunjukkan bahwa ada dekomposisi utama yang berlangsung secara cepat pada suhu tersebut. Lalu juga ada pemecahan selulosa. Nah, selain itu, puncak kecil pada suhu yang rendah itu juga ada di sini, yaitu tuh berkaitan dengan penguapan air serta puncak yang lebih kecil pada suhu tinggi di sini. Nah, ini tuh juga menunjukkan adanya degradasi lignin. Lalu untuk gambar C, yaitu TG pada corn cob yang biokar. Nah, berbeda dengan yang biomasa asli, kurva ini tuh ada penurunan massa yang lebih bertahap. Jadi nggak langsung kayak ini ya, yang seperti
yang corn cob aja. Nah, yang biokar ini penurunan masanya itu lebih bertahap dan tidak terlalu tajam. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa biokar itu memiliki kandungan volatil yang lebih rendah dan struktur yang lebih stabil. Nah, penurunan massa pada biokar ini justru terjadinya itu ada pada suhu tinggi. Nah, yang berkaitan dengan degradasi lignin dan karbon residu. Nah, lalu ada pergeseran kurva akibat variasi laju pemanasan juga tetap terlihat di mana degradasinya itu meningkat juga dengan meningkatnya laju pemanasan semakin ke kanan, semakin tinggi laju pemanasan, maka juga semakin tinggi suhunya. Nah, lalu untuk gambar yang D yang terakhir itu ada kurva DTG untuk corn cob biokar, di mana menunjukkan laju degradasi massa yang tidak memiliki puncak tajam seperti pada yang ini, yang biomasa ini, melainkan puncaknya itu lebih lebar dan ternyata pada suhu tinggi itu cenderung landai. Nah, menunjukkan bahwa degradasi biokar itu terjadinya itu lambat dan terjadi pada suhunya itu lebih luas, lebih ya lebih merata. Nah, juga tidak ada puncak yang signifikan seperti pada biomasa yang seperti ini. Nah, ini tuh puncaknya tidak ada yang signifikan pada suhu menengah, yaitu menunjukkan bahwa komponen hemiselulosa dan selulosanya itu telah terdegradasi sebelumnya pada proses pirolisis yang sebelumnya. Jadi secara keseluruhan, empat gambar ini itu menunjukkan bahwa biokar memiliki kestabilan termal yang lebih tinggi dibandingkan dengan biomasa aslinya. Jadi itu. Nah, lalu untuk judul yang ketiga yaitu analisis menggunakan XRF dengan judul A Simple Method for Glass Analysis Using Total Reflection X-ray Fluorescence Spectrometry. Dengan doi dan identitas artikel ada pada layar, yaitu dengan tujuan penelitiannya itu untuk mengembangkan metode analisis unsur dalam sampel kaca yang sederhana, cepat, dan hemat biaya menggunakan teknik eh, total reflection X-ray fluorescence dengan pendekatan suspension sampling, di mana metodenya itu digunakan dalam jurnal ini itu ya eh, TXRF menggunakan analisis unsur berbasis interaksi antara sinar X dan atom pada sampel. Di mana metode ini tuh menggunakan sampel kaca yang telah dipreparasi dalam bentuk suspensi, ditempatkan pada substrat kuarsa, kemudian disinari dengan sinar X primer pada sudut datang yang sangat kecil, yaitu 0,1 derajat. Nah, ketika atom dalam sampel itu terkena sinar X tadi, nah elektron pada kulit itu akan terlepas sehingga terjadi kekosongan atau vakansi. Nah, elektron dari kulit yang lebih luar kemudian mengisi kekosongan tersebut dan memancarkan sinar X sekunder dengan energi K setiap unsur. Nah, energi ini itu dideteksi oleh detektor dan diolah menjadi spektrum, di mana posisi puncak menunjukkan jenis unsur, sedangkan intensitasnya menunjukkan konsentrasi unsur tersebut. Nah, hasil karakterisasi menunjukkan TXRF itu mampu mendeteksi dan menentukan secara simultan hingga 16 unsur dalam kaca, yaitu ada Na, Mg, Al, K, Ca, Ti, V, CrMn, Ni, Cu, Zn, Rb, Sr, Ba, dan Pb. Hmm. Dengan grafik itu sebagai berikut grafiknya. Nah, seperti ini range-nya. Nah, di mana eh, pada energi, nah, pada menunjukkan bahwa pada 1 sampai 14, gimana di sini itu menunjukkan spektrum
TXRF itu menunjukkan hubungan antara 1 sampai 14 kilo elektron volt dengan intensitas hingga eh, sekitar 9 CPS, di mana setiap puncak itu mempresentasikan unsur dalam sampel kacanya. Nah, pada energi rendah itu terlihat puncak Na. Bentar. Nah, puncak Na itu menunjukkan 1,04 kilo elektron volt dan Mg menunjukkan 1,25 elektron kilovolt Mg. Lalu A, AL itu menunjukkan 1,49 kilo elektron volt dan Si 1,74 kilo elektron volt dengan intensitas sekitar 2 sampai 6 CPS, di mana menunjukkan unsur utama kacanya. Hmm. Lalu pada energi menengah itu muncul puncak puncak ada di K, pun- puncak K dengan 3,31 kilo elektron volt dan Ca itu 3,6, di sini 3,69 kilo elektron volt hingga sekitar 6 sampai 9 mesti 6 sampai 9 CPS-nya. Nah, terutama pada kaca yang biru. Lalu menunjukkan dominasi soda lime glass-nya, di mana unsur transisi seperti unsur transisi Fe di sini. Nah, itu tuh ada pada 6,40 kilo elektron volt, Mn-nya ada di 5,90 kilo elektron volt dan Cr itu ada di 5,41 kilo elektron volt yang menunjukkan intensitasnya itu kurang lebih 2 sampai 8 CPS. Sedangkan unsur jejaknya seperti Ni di sini, nah itu tuh ada pada 7,47 kilo elektron volt, Cu ada pada 8,04 kilo elektron volt, Zn-nya ada pada 8,64 kilo elektron volt yang dimana umumnya itu ada pada eh, 3 CPS. Nah, pada energi tinggi itu ada pada Pb, ada pada Rb, dan juga ada pada Sr. Dengan di mana Sr itu cukup tinggi, 5 sampai 6 CPS, dan perbedaan tinggi puncak antara kurva menunjukkan adanya perbedaan komposisi kaca sehingga TXRF itu dapat digunakan untuk mengidentifikasi material berdasarkan kandungan unsurnya. Nah, kurang lebih seperti itu hasil kerja resum saya pada mata kuliah ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.